Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan teori basis data lanjut query lanjutan 3 bab kelima hari kelima oleh Mahandika Trisnarno NRP 74110 30050 dan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist. Ekspresi skalar subquery. Skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan tepat satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan di bagian kondisi dan ekspresi dari decode and case. Semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada skalar subquery. Select employee ID last name case when department ID sama dengan buka kurung select department ID from departments where location ID sama dengan 1800 then Canada else USA and tutup kurung location from employees. Hasilnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Penjelasannya, pada query di atas akan menampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi ketika departemen ID sama dengan location ID dengan value 1800, maka location mempunyai value Canada. Jika selain dari query di atas, maka location mempunyai value USA. Location ID dengan value 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi order by pada skalar subquery. Select employee ID last name from employees A order by buka kurung select department name from department D where A department ID sama dengan D department ID tutup kurung. Hasilnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Employee ID dan last name sebagai kolom. Penjelasan, pada query di atas akan menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi department name diurutkan akan tetapi tidak ditampilkan pada value employee yang mempunyai departemen. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk proses baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris setelah query paling luar. Suatu query disebut berkorelasi dengan subquery ketika pada kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Proses korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi kandidat. Contoh korelasi subquery. Select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih besar buka kurung select AFG buka kurung salary tutup kurung from employees where department ID sama dengan outer department ID tutup kurung. Hasil tabel terdiri dari 3 kolom last name, salary, dan department ID. Penjelasan, query di atas digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempat bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Korelasi subquery update. Alter tabel employees add buka kurung department name varchar
20 tutup kurung. Tabel altered. Update employee A set department name sama dengan buka kurung select department name from department D where A dot department ID sama dengan D department ID tutup kurung. Penjelasan: melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Tabel employees akan diupdate di mana departemen dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departemen. Korelasi subquery delete. Delete from employee A where employee ID sama dengan buka kurung select employee ID from job history D where A dot employee ID sama dengan D employee ID tutup kurung. Query di atas digunakan menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Operator exist dan not exist. Operator exist dan non exist digunakan untuk mengecek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam, kondisi tetap benar. Jika nilai baris dan subquery ditemukan, kondisi akan salah, pencarian akan diteruskan sampai pada query paling dalam. Contoh operator exist. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exist buka kurung select X from employees where manager ID sama dengan outer employee ID. Penjelasan: query tersebut merupakan contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Contoh operator non-exist. Select department ID, department name from department D where not exist select X from employees where department ID equal D dot department ID. Penjelasan: query di atas merupakan contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.